Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saldi Awan dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari semester 1 ini, yaitu di mata kuliah fikih ibadah. Nah, di sini ada materi pertama yang saya pelajari, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah. Dimana kita ketahui bahwa sholat ini artinya adalah sebuah ibadah atau kesucian untuk menyucikan diri manusia. Dan jenazah ini adalah manusia yang telah berpulang ke rahmatullah ataupun orang yang telah meninggal. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa sholat jenazah itu adalah menyolati orang yang telah meninggal. Di sini dalam sholat jenazah ada beberapa yang harus kita ketahui, bahwa manusia yang meninggal itu jikalau perempuan itu berbeda juga dengan laki-laki. Ketika kita melakukan sholat jenazah ini berbeda dengan sholat 5 waktu atau sholat yang lainnya, karena sholat jenazah ini tidak disertakan dengan rukun, sujud dan segala macam seperti sholat biasa, sholat 5 waktu. Tapi di sini sholat jenazah ini kita di situ hanya sekedar berdiri dan melakukan takbir. Nah, di situ rukun yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa rukun atau hukum yang dijelaskan pada sholat jenazah, yaitu melakukan takbir 7 kali. Takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah dan disertakan surat yang lain. Nah, di sini menjadi sebuah akhir dari sholat itu seperti sholat 5 waktu itu mengucapkan salam. Baik, mungkin itu ringkasan yang telah saya berikan kepada video ini dari yang saya pahami tentang sholat jenazah. Dan di sini saya lupa, sholat jenazah ini adalah hukumnya wajib bagi manusia, bagi orang-orang. Tapi ketika ada yang telah melakukan, jadi hukum dari sholat jenazah itu menjadi gugur bagi orang-orang yang lain, karena ada yang telah melakukannya. Yang kedua ini adalah materi tentang sholat jamaah. Jamaah dan qasar. Di sini ada 2 pokok inti pembahasan dari materi. Pertama, sholat jamaah. Sholat jamaah ini adalah sholat yang digabungkan. Misalkan Isya dan Maghrib dan Isya, itu bisa digabungkan pada saat sholat Maghrib. Dan sholat qasar. Sholat qasar ini bedanya dengan sholat jamaah itu adalah sholat qasar ini diringkas. Ya. Dari jamaah tadi itu digabungkan. Analoginya 2 materi yang digabungkan. Dan qasar ini adalah kesimpulan dari materi kedua tersebut. Itulah analogi dari sholat. Di sini ada hukum dari sholat jamaah, yaitu pada saat
hujan, ya, terkena hujan atau sakit, ya, terkendala dari perjalanan, ya, misalkan seperti itu, boleh dilakukan. Yang kasar ini ya seperti pada saat kita sakit, dan ada kepentingan mendadak, kita boleh mengkasar sholat tersebut. Tapi ini tidak boleh dilakukan secara secara bahasanya itu, secara terus menerus. Harus disertakan dengan alasan yang benar-benar dapat diterima. Karena ini bukan permainan kalau persoalan sholat. Ini sholat ini cara kita untuk menghadap Sang Pencipta. Ya, itu yang saya pahami dari materi sholat jamaah dan kasar. Yang ketiga, yaitu puasa. Puasa ini yang sering kita lakukan sebagai umat Islam, beragama Islam. Pada saat bulan puasa itu kita tidak boleh makan, ya, pada waktu pagi sampai sore, untuk menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu. Itulah puasa. Kita bagaimana cara kita untuk menahan semua godaan-godaan terhadap makanan-makanan pada saat waktu pagi. Di sini ada juga sholat puasa, yaitu beragama Islam dan tidak boleh dipaksakan, karena kalau berbicara tentang memaksakan itu tidak boleh. Karena kenapa? Segala yang dipaksakan itu tidak enak. Jadi dalam melakukan puasa ini kita harus betul-betul menjalankan puasa dengan ikhlas. Nah, di sini kita bisa berpikir bahwa ketika sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya akan jelek. Jadi sama halnya dengan puasa. Puasa ketika kita melakukan dengan terpaksa, otomatis pahala-pahala kita itu akan teringkas atau berkurang. Kalau kita melakukan puasa ini secara ikhlas, ya otomatis pahala kita itu akan dilipat gandakan. Di sini puasa dilakukan pada saat bulan Ramadan, dan di sini ada juga sholaan puasa dilakukan pada saat tergantung dari orangnya yang ingin berpuasa setiap hari atau setiap satu kali satu minggu lah. Itu yang saya dapatkan di materi puasa. Yang keempat yaitu materi tentang zakat. Ya. Zakat. Arti dari zakat tersebut adalah lebih atau kelebihan dari harta kita, itu yang dikatakan zakat. Jadi ketika ada seorang orang kaya memiliki harta yang banyak, jadi di situ sebenarnya ada zakat yang harus diberikan kepada orang lain. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena orang kaya itu dengan orang miskin selalu sebenarnya bersama. Mengapa demikian? Karena orang miskin ini sebagian rezekinya, sebagian hartanya itu berada pada orang kaya. Jadi di situ orang kaya tidak semua hartanya itu adalah miliknya. Karena Tuhan itu adil. Namun segala usaha itu adalah urusan
urusan manusianya. Jadi ini sebenarnya sudah diatur. Jadi zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, tidak bisa menafkahi hidupnya, ya, ataupun yang mengumpulkan zakat itu bisa diberikan karena untuk membagi-bagikan makanan-makanan berupa nasi kah, itu seperti zakat. Yang dimaksud dengan zakat ini dapat diberikan seperti harta yang berupa uang ataupun makanan, perhiasan, emas dan sebagainya. Yang jelas harta. Ya, kemudian materi kelima yaitu adalah haji. Haji artinya adalah mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah. Nah, di sini bisa dikatakan sebuah ziarah. Haji, ziarah ke Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah. Kapan saja boleh. Pada saat syarat-syarat haji. Jadi di sini haji ini ada beberapa hukum juga, yaitu kita berakal sehat. Kita harus sehat untuk melakukan haji. Karena haji ini perjalanannya panjang. Perjalanannya jauh, apalagi di wilayah Bone ini. Ya. Mungkin itu ya dari haji ya. 6 yaitu umroh. Umroh ini adalah sebuah 11-12 haji, tapi ini mengunjungi. Di umroh ini berniat untuk mengunjungi atau berniat untuk ziarah ke Mekah atau Ka'bah. Di sini ada beberapa hukum yang harus kita ketahui, yaitu kita harus sehat, kita harus mampu. Ya, karena kalau kita tidak mampu, bagaimana caranya kita bisa pergi? Karena di sini perlu dengan uang. Dan terus kita harus memotong rambut 3 lebay. Kita harus memotong rambut. Kita harus memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk mengunjungi Ka'bah tersebut. Jadi untuk melakukan umroh ini kita betul-betul memiliki niat atau membulatkan niat untuk ziarah atau pergi mengunjungi Ka'bah tersebut dan mengelilingi Ka'bah atau bermatawaf bahasa Gina atau wafah selama 7 kali. Inilah yang saya paham dari materi semester 1 dari mata kuliah fikih ibadah. Ada 6 materi yang telah diberikan. Terima kasih Pak atas ilmunya. Dan mungkin di sini saya tidak bisa memaparkan semua karena ini adalah singkatan. Tapi niscaya kemudian hari semoga saya bisa mengembangkan ilmu Bapak yang telah diberikan. Terima kasih banyak Pak. Saya atas nama Saldiawan mengucapkan terima kasih atas ilmu dari Bapak. Dengan penutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.